datang di podcast kita. Jadi di sini aku mau nyelesain tugas bahasa Indonesia aku dengan narasumber kita. Halo Re. Sebelum itu, kenalin nama aku Tasya Prilia Zahra dan Nama aku ZKFJD Putra Santoso. jadi di sini aku ngundang Zeka sebagai Ketua Umum Arya Semasa. Langsung aja gak sih tanya-tanya ke Zeka? Jadi di supporter Semasa itu pasti ada gak sih koreografi? Nah, aku mau tahu nih, dapat koreografi kayak gitu itu terinspirasi dari siapa atau mungkin ide kamu sendiri? Kalau masalah koreografi itu biasanya kita dapat inspirasi dari supporter-supporter yang udah besar, kayak supporter bola ini udah di Liga 1 itu kayak Persebaya, terus Arema, terus Persib Bandung. Itu kita tuangkan ide kita itu, terus kita satuin sama inspirasi dari mereka. Jadi kita satuin, kita jadiin sesuai dana kita, terus muncul itu udah koreo-koreo dari kita. Oh, keren banget gak sih ternyata Arya Semasa ini terinspirasi dari supporter luar. Nah, ngomong-ngomong koreografi, pasti buat koreografi itu butuh dana gak sih? Nah, aku pengen tahu nih, kalian dapetin dana itu bukan hanya di koreografi, mungkin kayak kalau ada event-event gitu pasti butuh dana. Kalian tuh dapetin dana itu gimana sih caranya? Kalau kita itu, kalau dari dana itu yang pasti kita punya kas, kayak kas mingguan itu kita pasti ada. Terus kita juga jual merchandise, kita jual baju, terus kita jual stiker juga. Jadi untungnya itu nanti kita ambil, terus biayanya itu kita buat koreo. Nah, itu dari sana kita juga kalau misal kekurangan uang, itu bisa minta partisipasi dari anak-anak yang lain. Dari satu semasa itu nanti kita bilangin butuh partisipasi dari kalian buat ini. Nanti mereka kasih uang sekelasnya. Nah, dari situ kita pakai uangnya buat turnamen itu, buat koreo-koreonya juga. Kayak gitu. Oh, sorry, tadi apa? Merchandise itu apa? Baju ada, jadi Aries bikin baju, itu bajunya buat umum, bukan cuma buat Aries saja, tapi buat semua anak semasa juga bisa. Oh, jadi itu harus PO dulu ya? Ya. Oke. Kalau udah ngomong-ngomong dana nih, nah pasti Arya Semasa ini pernah nggak sih ngeluarin pengeluaran terbesar atau dana terbesar mungkin di event-event apa? Kalau boleh tahu tuh ngeluarin dana terbesar itu di event apa? Kalau sejauh ini kita ngeluarin dana yang paling besar itu di event DBL. Nah, yang bikin mahal di DBL itu yang jelas kita nyiapin koreo kayak tong, terus maskot, terus buat bendera. Itu bendera-bendera juga banyak habisnya. Jadi kita bikin 3D juga itu habisnya banyak. Kita bikin 3D 10 meter, terus kita bikin bendera 4, beli maskot 1, terus beli tom juga 1. Nah, itu udah mahal. Terus pas kita udah menang di Jember, kita kan berangkat ke Surabaya buat dukung dari semasanya itu anak semua kan. Itu kita berangkat ke sana itu juga pakai uang kita. Nah, uang itu habis banyak buat catering sama buat travelnya. Buat transport ke sana itu mahal. Oh, oh jadi Arya Semasa ini udah pernah berangkat ke Surabaya dan di DBL Arena dan itu tuh sulit banget guys buat masuk ke DBL Arena itu pastinya juga ada perjuangan dari pemain-pemain basket. Ngomong nih apa tadi koreografi dana pengeluaran terbesar pasti di ketiga itu ada nih tujuan dan pasti ada dapetnya kan. Ngomong-ngomong nih pernah nggak sih Arya Semasa itu ngejuarain suatu event di Jember atau di luar kota? Kalau sejauh ini kita ngikutin event itu kita udah juara tahun kemarin DBL kita juara Best of Battle juara 2, terus fly. Terus DBL tahun sekarang juga kita menang itu dapat Best Video sama Best Water juga juara 2 sama Pak Ikap. Iya, kita Ikap juga juara Best Water juara 1. Oh, jadi Arya Semasa ini udah memenangkan banyak lomba nih, keren banget gak sih? Dan Zeka juga sebagai ketua umum Aries pasti mempunyai banyak peran. Dan sekarang udah gak sih bahas-bahas Ariesnya? Sekarang boleh gak sih bahas-bahas kamu? Nah, ngomong-ngomong kan kamu nih ketua umum Aries. Pasti kamu tuh punya bakat terpendam gak sih? Atau prestasi akademik atau non-akademik? Kalau emang punya, boleh dong dikasih tahu ke teman-teman aku. Ada, tapi prestasinya non akademik. Itu prestasinya di bidang bela diri. Jadi alhamdulillah udah juara di Asta Surabaya Timnas juara 2. Terus ada Kejurprov MMA itu di Magetan juara 1. Terus pernah ikut Kyokushin Karate juga. Terus ikut workshop juga alhamdulillah kemarin. Walaupun baru beberapa bulan latihan tapi bisa ngejar ketertinggalan buat masuk ke tim workshop itu udah lumayan banget alhamdulillah.
walaupun nggak menang tapi pengalamannya luar biasa karena di umurnya sekarang udah bisa join di tim Portovnya Jember itu bersyukur Pak. Oke, keren banget gak sih tadi dari cerita-cerita Jeka. Dan udah kelihatan banget sih kalau emang kamu itu udah kepilih Porprov dari Jaket. Nah, antara pengalamanmu yang udah kamu ceritain tadi nih, pasti ada gak sih lika-liku atau prosesnya? Dan kan gak gampang banget sih kepilih di Porprov itu. Gimana sih ceritanya kamu kok bisa udah menangin banyak juara itu dan juga kepilih nih di Porprov Jember? Yang jelas yang bikin susah itu dari adaptasinya. Soalnya kan dulu itu awal suka bela diri itu dari kelas 3 SD itu ikut pencaksilat. Terus lanjut ke SMP itu ikut pencaksilat lagi. Terus lulus SMA jadi bingung kan kayak butuh prestasi kan kayak pengen ya prestasi juga ya teman-teman di SMA 1 itu kayak punya ambisi pengen setara juga sama mereka pengen ada yang dibawain juga kan. Nah itu cari-cari ternyata ada peluang di kickboxing nyoba pertama di ASTA itu Asosiasi Tarung Tradisi. Nah itu rulesnya kan boleh mental kepala. Kalau dari silat ke bela diri kayak gitu agak susah nih soalnya butuh kebiasaan buat mukul kepala terus kebiasaan buat banting itu juga harus dihilangin. Banyak kebiasaan yang harus dihilangin terus buat numbuhin kebiasaan baru itu lumayan susah juga. Udah gitu aja. Oh, jadi itu banyak banget ya pengalaman-pengalaman JK atau lika-likunya buat kepilih Porprov atau menangin juara-juaranya. Nah, kan udah nih diceritain di JK. Nah, aku pengen tahu nih, poin-poin kamu kan kepilih sebagai ketua umum Aries. Pasti itu sebagai ketua nih, leader. Itu pasti kamu punya poin-poin atau yang kamu tanemin di diri kamu sendiri itu apa aja sih poin-poinnya biar bisa jadi ketua umum Aries Semasaf? Yang jelas tuh kalau misal mau jadi kepala dari suatu organisasi yang jelas kita itu harus jadi dominan dari yang lain kan. Nunjukin sifat dominan kita itu nggak perlu pakai cara pasaran. Jadi kayak kita nunjukin kalau kita bisa ngomongin mereka itu kayak kita ngasih solusi itu udah lumayan kayak kasih solusi terus ngerangkul mereka semua terus jadi semua mereka temen gitu. Yang awal pasti jadi mereka semua teman kita. Jangan beda-bedain orang lain. Jadi kalau misal mereka mau join ya udah join. Terus kalau misal mereka salah ya udah bilangin kayak gak usah dibeda-bedain kayak mereka ini siapa. Itu semuanya dirangkul, semuanya dibilangin, semuanya anggap keluarga. Nanti organisasi itu bisa berjalan lancar. Oh, jadi gitu. Jadi intinya JK itu sebagai penengah ya? Iya. Oke. Nah, sekian dari pertanyaan aku. Makasih udah mau aku undang di podcast aku. Dan semoga sukses selalu. Dadah.